pemirsa, hadir bersama saya Dewi Manik. Kami akan memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Pemirsa, masih dengan suasana berpuasa, meski menghadapi ancaman, para pemeluk agama Islam, Yahudi, dan Kristen berkumpul untuk makan malam lintas agama di Potomac, Maryland. Momen ini juga menandai puasa Ester bagi umat Yahudi dan Tahun Baru Nowruz bagi mereka yang merayakannya. Azan berkumandang di sinagoga ini, selagi warga antar umat berkumpul untuk iftar. Selain menghormati warga Muslim yang berpuasa, mereka juga merayakan beberapa hari besar keagamaan lain, yaitu puasa Ester bagi umat Yahudi dan Nowruz, Tahun Baru Persia yang dirayakan di Iran, Kurdistan, Azerbaijan, Pakistan, dan sejumlah wilayah India. The world has changed very much since when we had the iftar a year ago. Terlepas ketegangan dalam masyarakat Amerika akibat konflik Israel-Hamas, sekitar 100 orang hadir di acara yang diselenggarakan LSM Muslim Amerika dan Dewan Pemberdayaan Perempuan Lintas Agama, berkolaborasi dengan gerakan antisemitisme. Our neighbors will not change. These will be Christians, Jews, Hindus. We need to keep the politics separate and see each other as humans and see how we can bridge the gap. Diakui ada sejumlah ancaman sebelum acara iftar solidaritas Muslim Yahudi tahun ini berlangsung. So there's a heightened sense of tension, a heightened sense of security, and in many respects, it makes what we did tonight even that much more important. It was difficult to navigate it, and there are some people who chose not to come because they don't necessarily understand the importance of something like this at a time like this. Events like these are the only way we can move forward. Otherwise, our communities will break down. I can't tell you how many hate messages we got, but we had to bypass all of them and take this step. But we will not back down. Similarly, we have iftar events in Boston, Los Angeles, and New York because interfaith is our religion. I hope that message resonates all across the board because these are difficult days where we all experience hate, anti-Semitism, Islamophobia. This is the answer. Menurut penyelenggara, banyak komunitas Muslim memilih tidak hadir tahun ini dengan alasan berbeda cara pandang terhadap konflik Israel-Hamas. Namun para pembicara menekankan tetap berlangsungnya acara antar umat di Amerika sangat penting dalam membangun atmosfer saling pengertian dan toleransi, terutama antara komunitas Muslim dan Yahudi yang semakin renggang. Dari Potomac, Maryland, tim VOA. Kaum perempuan di sebuah distrik di India memproduksi aneka kerajinan tangan dari daun pinus sebagai bagian dari program untuk menghasilkan pendapatannya. Dan menekan risiko kebakaran hutan, program ini berhasil memperdayakan warga sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Saat musim panas tiba, sekelompok perempuan di negara bagian Himachal Pradesh di India ini menyisir hutan terdekat untuk mengumpulkan daun-daun pohon pinus yang sudah rontok selama beberapa bulan terakhir. Mereka membawa pulang dan memakai aneka benang untuk mengikat daun-daun pinus ini menjadi berbagai produk kerajinan, seperti tempat pena, nampan, kotak roti, dan tatakan gelas. Di pegunungan ini, sebagian besar keluarga bergantung pada pertanian sederhana untuk mencari nafkah, dan pekerjaan ini menjadi sebuah anugerah. अब जो है दूसरों के पास मतलब पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं और घर वालों की मदद भी कर सकते हैं. अच्छा लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड हो गए. Inisiatif Departemen Kehutanan di Distrik Mandi ini juga sekaligus untuk membersihkan dedaunan pinus yang mudah terbakar dan sering menyebabkan kebakaran pada musim panas. To an extent, I won't say it will completely solve that problem, but it's giving a twin benefit. It's giving us the benefit also, and it's giving the local ladies the benefits also, increasing the overall economy or overall income of the household as well. Mengumpulkan dedaunan dari hutan juga menjadi cara untuk mendorong warga melestarikan lingkungan setempat. पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे और उसमें उनको जितना ज़्यादा हम लेंगे कॉन्फिडेंस में अवेयरनेस करेंगे और लोगों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि हाँ ये चीज़ हमने एक तैयार करनी है और लाइफ टाइम के लिए आगे जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो भी जो है अच्छा रहे.
Meski memasarkan kerajinan tangan menjadi tantangan tersendiri, tapi mempromosikannya sebagai produk ramah lingkungan ternyata membantu. Para perempuan ini bersemangat karena mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari sebuah perguruan tinggi setempat. तो उस वक्त हम 12-1 बजे सोते थे रात को और इनको बनाते रहते थे और दिन को भी बैठे रहते थे और 50 पेन स्टैंड हमने कंप्लीट किए 1 हफ्ते में. Motivasi mereka adalah untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan rasa percaya diri. इससे हमें आमदनी भी मिल रही है और अपने बच्चों की पढ़ाई भी हम ठीक से कर पा रहे हैं. खोला है हमने बैंक अकाउंट भी दे देते हैं हम इसमें से मतलब थोड़ा बहुत अकाउंट में डालने के लिए. Di negara yang masih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja terutama di wilayah terpencil, pekerjaan wirausaha seperti ini dipandang sebagai langkah maju. Dan itu sebabnya lebih banyak perempuan kini bersedia menjelajahi hutan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan daun-daun pohon pinus ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Berjalan kaki selama 7 hari adalah kompetisi sehat dan digagas Give Life Foundation, organisasi nirlaba di St. Joe's, California. Yayasan yang pengelola sejumlah panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia ini menggalang dana melalui Walkathon atau lomba jalan kaki di Global Walk dan dapat diikuti secara virtual tahun lalu. Mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. Last time, we won the challenge, and then we got the money, and then we donate that money. So I think it's really important. Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Give Life Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California. Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people to go out there and just walk. You don't have to run, just being active. Give Life Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. But because of COVID, the whole world changed and we had to adapt, right? So the idea is to create excitement and engagement where people can just walk or run, and we have actually participants from all over the world. So that's the idea, to just bring people together for something healthy and meaningful. Ini adalah tahun keempat Give Life Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Give Life Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Mereka berusaha mengumpulkan jarak tempuh dengan berbagai cara, seperti berjalan di dalam mall atau treadmill apabila cuaca tak memungkinkan. Dian Alian, pendiri Give Life Foundation yang rutin berjalan sejauh 10 km setiap hari, mendorong dirinya untuk mencapai 110 km selama 7 hari. And then it's amazing what you can actually do once you sort of crash that limitation in your own mind. Iman Haq bahkan menetapkan target 40 km setiap hari untuk memenangkan kompetisi di antara tim remaja, walaupun memotivasi diri diakuinya tak mudah. It's been a little hard, but it's for the better cause, and also it's better for me. So I just push myself and all will be okay. And it also creates a sense of gratitude for me. It makes me feel better knowing that I'm helping others. Hal senada juga disampaikan Dina Ali yang mencoba berjalan 8 hingga 16 km setiap hari. And having this walkathon is a reminder that we are trying to help people around the world, orphans specifically, who often go without. And having these homes is a way for us to
give them as much as we can. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 kilometer dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. When we share our blessings, honestly, that blessing will magnify. Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA. Pemirsa, seorang seniman asal Turki memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan kumpulkan data untuk menciptakan karya seni baru. Pembelajaran mesin bisa menangkap reaksi otak penonton dan membuat karya seni digital ini berevolusi dalam waktu nyata. Seniman Turki Refik Anadol membuat lukisan data dan patung data menggunakan perangkat lunak khusus yang mengubah kumpulan data menjadi karya seni. So what you are watching here is, for example, this one. It's literally taking 300 million raw image archive from nature and reconstructing a data sculpture. Menurut Refik, kecerdasan buatan atau AI adalah alat yang artistik. Let's imagine 1 million images of like all the flowers in the world. There is no single way to remember all the flowers in the world. But with AI algorithm, I can easily say that in this AI model, there's all the flower types in this AI model. Now, I want to imagine a brush that I can put in this mind of a machine and paint with this pigmentation. Seniman yang tinggal di Los Angeles ini menggunakan AI di Museum Seni Modern atau Museum of Modern Art di New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi karya seni selama lebih dari 200 tahun. Pembelajaran mesin menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton, dan berevolusi dalam waktu nyata. Ilmuwan saraf Universitas California, Taylor Kuhn, melacak aktivitas otak para relawan yang menonton karya seni Refik. So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory areas, so there's something kind of not just visual about it, but also somatic, kind of a body feeling about the art. It seemed to be more than just one modality. Right? It engaged different sensory regions in the brain. And in doing so, it also engaged kind of this region of the brain involved in planning or creative thought. Menurut Taylor, hal itu dapat mengarah pada aplikasi terapi bagi kecerdasan buatan dalam seni yang melibatkan bagian otak yang diketahui dapat membantu mengatur stres atau mengurangi gangguan kecemasan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi kali ini unik dan menarik sekali. Menjadi lebih bugar biasanya menjadi resolusi banyak orang. Kisah nenek 72 tahun, atlet angkat besi yang bisa melakukan deadlift 100 kg ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Commissioner of the Revenue's Office. Mungkin Anda mengira bahwa Linda Lightly adalah tipikal pegawai pemerintah yang sesaat lagi memasuki masa pensiun. Namun, seperti yang diketahui rekan-rekan kerjanya di Balai Kota Fairfax, Virginia, Linda bukanlah tipe pegawai yang santai. The first or second day I worked here, Linda came into my office and she asked me to check out her butt. Because it was very, very solid. And that is how I learned that she was a power lifter. Di usia 72 tahun, Linda bukan hanya atlet kompetisi angkat besi, tapi juga seorang pemegang rekor. Sejak 2014, ia telah memecahkan 12 rekor dunia dalam kategori usia dan berat badannya. Linda yang berbobot 60 kg dapat melakukan deadlift seberat 128 kg. Di masa muda, dia tidaklah bugar. Setelah bertahun-tahun mengantar jemput 3 anak dan 6 cucu untuk kegiatan olahraga mereka, barulah pada 2006 akhirnya ia terdorong berolahraga. I was 60 and I was very sluggish and I said, I really need to do something for me. Pelatih pribadinya adalah Blaine Dolan. She was a disaster when I got her. She first time we exercised, she almost fell over doing a lunge. Tapi Linda tetap bertahan. Dan dalam waktu 1 tahun, berat badannya turun 20 kg. Ia pun menemukan kecintaan pada olahraga angkat beban. Tak lama kemudian, kekuatannya mulai terlihat. One day, I think she was picking up 220 pounds when she was 68. Somebody mentioned, did she compete or whatever, and I looked it up, and the world record was, I believe, 232. Kunci kesuksesan Linda menurut pelatih adalah memastikan setiap angkat beban dilakukan dengan benar dan aman. I hate to yell at somebody's grandmother, but if I yelled at somebody's grandmother for picking up weight improperly, because
if she gets hurt, we're done for months, maybe indefinitely. So I go out of my way to try to make sure she does everything right. Di sebagian besar acara, Linda seringkali menjadi satu-satunya orang yang seusianya. Hal itu, kata putrinya, membuat banyak orang menganggapnya sebagai inspirasi. To see how all these young 20, 30-something-year-olds were cheering for my mom who's in her 70s, so it was really neat. We always say she's the strongest woman that we know, and it's literally and figuratively. Sementara itu, Linda sangat senang menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan dalam kebugaran fisik. Studi dari National Institute of Health di Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 5-13% manula di Amerika Serikat usia 60-an mengalami yang disebut sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot. Hal ini bisa diperlambat dan dicegah dengan gaya hidup aktif termasuk latihan beban. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dipandang sebagai judi oleh sebagian pihak, tapi dinilai pelepas stres dan sumber potensial pemasukan pajak oleh yang lain. Taruhan online menebak hasil pertandingan olahraga meluas di Amerika Serikat. Aktivitas ini yang tadinya dilakukan diam-diam atau bahkan ilegal, kini jadi dilegalkan di banyak wilayah. Mulai pertengahan Maret, penggemar olahraga di Massachusetts bisa mengakses aplikasi ponsel dan bertaruh dalam pertandingan olahraga. I think there are 5 or 6 different platforms that you can have their licenses. Taylor menggunakan aplikasi FanDuel sambil nonton bareng pertandingan Purdue melawan Rutgers University dalam turnamen bola basket antar tim perguruan tinggi NCAA. I have not gambled in the past, so this is new. I've learned a lot about it just by following sports. Turnamen basket NCAA juga dikenal sebagai March Madness, dan tanpa aplikasi taruhan pun banyak penggemar olahraga sudah sering melakukan taruhan dengan memprediksi pemenang setiap pertandingan. I am not going to be a big gambler in the sense that I'm not going to spend a lot of time doing research. I think it'll just be sort of a fun addition. Massachusetts hanyalah satu dari 30-an negara bagian, ditambah daerah khusus ibu kota Washington DC yang membolehkan pertaruhan online berhadiah untuk pertandingan olahraga. Taruhan online secara resmi yang bisa diakses lewat aplikasi ponsel adalah hal yang relatif baru di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, lotre, undian, dan semacamnya telah ada di hampir seluruh Amerika Serikat dan statusnya legal. Hanya 2 negara bagian yang melarang undian dan lotre dan semacamnya dalam bentuk apapun, yaitu Hawaii dan juga Utah. DraftKings adalah salah satu penyelenggara utama pertaruhan olahraga yang bermarkas di Boston, Massachusetts. At DraftKings, we see football Sundays with millions of bets being placed. During the Super Bowl, we saw around a peak of 40,000 bets per minute. Pemerintah negara bagian Massachusetts memperkirakan pelegalan pertaruhan daring ini bakal mendatangkan pemasukan pajak $60 juta setiap tahunnya. It's only been in the last 5 years that legal and regulated options for sports betting have come into the U.S. and to the forefront of sports fandom. It's tremendously popular. You know, almost every state, when they ask their residents, do you want sports betting in your state? It's a tremendously popular issue. And it's something that tens of millions of sports fans are doing, whether it's through a legal regulated option or, in states that don't yet have legal regulated sports betting. Often it's through other ways like offshore or bookies or things like that. Tapi bersamaan dengan legalisasinya, banyak pihak yang menyatakan khawatir akan meluasnya taruhan online yang dikhawatirkan semakin menguras uang warga yang ketagihan. Massachusetts pun akhirnya juga meluncurkan layanan konsultasi lewat telepon Problem Gambling Helpline. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi fashion yang unik. Ghana salah satu importir pakaian bekas terbesar di dunia. Padahal mayoritas baju bekas itu tidak layak pakai. Seorang pengusaha setempat memanfaatkan limbah tekstil itu untuk memproduksi sepatu. Dan hal ini bisa menjadi model ekonomi sirkuler yang ramah lingkungan. Peter Anoui adalah inovator fashion berkelanjutan yang memanfaatkan limbah tekstil dan menggunakan karet dari ban mobil untuk membuat sepatu. Menurut Peter, sepatu berkelanjutan buatannya mengandung sekitar 75 hingga 100% bahan daur ulang. So a typical 100% recycled shoes from Coleco is made out of discarded jeans, woolen fabric,
and used car tires. So the discarded jeans mostly is the outer part of the shoe, what we mostly see in the shoe. And also the woolen fabric is what we use in lining our shoes. And the sole is made out of this discarded or used car tires to make the shoe more durable and very lasting. Peter mendapatkan limbah tekstil dari rumah tangga dan pasar baju bekas. Ghana memiliki pasar pakaian bekas terbesar di Afrika Barat dan juga adalah importir tekstil terbesar kedua setelah Pakistan. Setiap minggu sekitar 15 juta pakaian bekas dari Eropa dan Amerika Serikat dikirim ke Ghana. Tapi 40% dari barang-barang ini tidak layak pakai dan merusak lingkungan karena mengandung bahan kimia dan plastik beracun. Dan kain yang dibuang akan menghasilkan limbah padat berbahaya menurut seorang pejabat lingkungan. What is left is being thrown elsewhere, so it ends up in our drains. So in our bid to desilt these drains and whatever, we got to realize that the plastics complementing these fabrics is the result of what? The flooding we've been having within the metro. Sementara Peter memperingatkan air minum di Ghana terancam oleh pewarna dan bahan kimia dari pakaian bekas. According to Rachel, textiles waste is really taking over the world, and if we don't stand out and do something more sustainable to bring this menace down, in some years to come we wouldn't even have good drinking water. Industri tekstil Ghana tumbuh pesat selama bertahun-tahun dan juga menghasilkan limbah yang sebagian besar dibuang ke tempat pembuangan sampah. Menurut pakar industri, meski Ghana membuat kemajuan berarti ke arah fashion berkelanjutan, tapi perlu peningkatan kesadaran mengenai hal ini. The fashion industry, that's the designers, those who even create the fashion items should be educated on sustainable fashion from the beginning. Then we move on to the consumers who consume these products. Riset industri menunjukkan Ghana bisa menjadi pemimpin ekonomi sirkuler bagi tekstil karena adanya ketersediaan angkatan kerja yang besar dan banyaknya jumlah pakaian bekas. Dan kini kesempatan terbuka bagi para pengusaha seperti Peter Anowi untuk memimpin jalan menuju transformasi yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian berita Kilas Mancanegara kali ini. Tetap saksikan program Kilas Mancanegara setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.